Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Venia Anandita Hartoyo, NIM 41619354 dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana. Pada pembahasan tugas besar 2 kali ini, saya akan membahas tentang plane chassis, sample problem plane chassis atau tiang penopang pesawat. Sampel problem ini diambil dari buku yang bernama Engineering Mechanics Static 9th Edition. Pada pembahasan pertama, yaitu kita membahas tentang rangka. Kerangka yang terdiri dari anggota yang disatukan di ujungnya untuk membentuk struktur yang kaku disebut rangka. Jembatan, penyangga atap, derek, dan struktur sejenis lainnya adalah contoh umum rangka. Anggota struktural yang biasa digunakan adalah balok L, saluran sudut, palang, dan bentuk khusus yang diikat bersama pada ujungnya dengan pengelasan, sambungan paku keling atau baut atau pin besar. Ketika anggota rangka pada dasarnya terletak pada satu bidang, rangka tersebut disebut rangka bidang. Untuk jembatan dan struktur serupa, rangka bidang biasanya digunakan berpasangan dengan satu rakitan rangka yang ditempatkan di setiap sisi struktur. Ini adalah contoh dari rangka pada jalanan mobil. Jadi dia mau membuat jalan mobil ini menggunakan rangka-rangka kayak gini. Ini salah satu contohnya. Lanjut. Berat gabungan dari jalan raya dan kendaraan dipindahkan ke stringer longitudinal. Lalu ke balok silang dan akhirnya dengan bobot stringer dan balok silang diperhitungkan kesambungan atas dari dua rangka bidang yang membentuk sisi vertikal dari struktur. Model struktur rangka yang disederhanakan ditunjukkan di sisi kiri ilustrasi. Gaya L mewakili beban sambungan. Jadi kan tadi ada gaya L itu gaya yang mewakili beban sambungan. Beberapa contoh rangka umum yang digunakan yang dapat dianalisis sebagai rangka bidang ditunjukkan dalam bentuk skema pada gambar 4.2. Ini gambar 4.2 ini skema dari rangka-rangka bidang. Jadi bisa untuk membuat jembatan, jalan raya. Rangka sederhana. Elemen dasar rangka pesawat adalah segitiga. 3 batang yang dihubungkan oleh pin di ujungnya merupakan kerangka yang kaku. Istilah kaku digunakan untuk mengartikan non-collapsible dan juga untuk berarti bahwa deformasi anggota karena regangan internal yang diinduksi dapat diabaikan. Di sisi lain, 4 batang atau lebih yang disambungkan dengan pin untuk membentuk poligon dengan banyak sisi merupakan kerangka non-rigid. Kita dapat membuat kerangka non-rigid seperti pada gambar 4.3b menjadi kaku atau stabil dengan menambahkan sebuah batang diagonal yang menghubungkan A dan D atau B dan C. Dan dengan demikian membentuk dua segitiga. Kita dapat memperluas struktur dengan menambahkan unit tambahan dari dua batang yang terhubung ke ujung seperti DE dan CE atau AF dan DF seperti pada gambar 4 atau 3C yang disematkan ke dua sambungan tetap. Dengan cara ini seluruh struktur akan tetap kaku. Struktur yang dibangun dari segitiga dasar dengan cara yang dijelaskan dikenal sebagai rangka sederhana. Berfungsi mencegah keruntuhan tetapi secara statis tidak dapat ditentukan. Nah, ini tadi contohnya. Jadi kalau plane chassis itu harus dari 3 rangka atau lebih. Setiap rangka biasanya merupakan sambungan lurus yang menghubungkan dua titik penerapan gaya. Dua gaya diterapkan di ujung anggota dan harus sama, berlawanan, dan bertabrakan untuk kesetimbangan. Rangka mungkin mengalami tegangan atau kompresi, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Seperti ini nih. Jadi ada tension, ada compression. Dukungan dan penghubung rangka. Ketika sambungan las atau paku keling digunakan untuk bergabung dengan anggota struktural, kita biasanya dapat mengasumsikan bahwa sambungan tersebut adalah sambungan pin jika garis tengah anggota tersebut bersamaan pada sambungan seperti pada gambar berikut. Seperti ini, seperti pada gambar 4/5 ini nih. Kami juga mengasumsikan dalam analisis rangka sederhana bahwa semua gaya eksternal diterapkan pada sambungan pin. Kondisi ini dipenuhi di sebagian besar rangka. Pada rangka jembatan, geladak biasanya diletakkan pada balok melintang yang ditopang pada sambungannya. Untuk rangka besar, roller, rocker, atau sejenis sambungan selip digunakan di salah satu penyangga untuk memberikan ekspansi dan kontraksi karena perubahan suhu
dan untuk deformasi dari beban yang diterapkan. Rangka dan rangka di mana tidak ada ketentuan yang dibuat secara statis tidak ditentukan. Dua metode untuk analisis gaya rangka sederhana akan diberikan. Setiap metode akan dijelaskan untuk rangka sederhana. Diagram beban bebas rangka secara keseluruhan ditunjukkan pada gambar 4/6b. Reaksi eksternal biasanya ditentukan terlebih dahulu dengan menerapkan persamaan kesetimbangan pada rangka secara keseluruhan. Kemudian dilakukan analisis gaya sisa rangka. Ini contohnya kayak gini. Nah, ini ada contoh kasus. Tentukanlah besar seluruh gaya batang dari struktur rangka pada gambar jika P1 sama dengan P6 sama dengan 250 kg. Jadi P1 sama dengan P6 itu dia 250 kg. Nah, P2 sama dengan P3 sama dengan P4 itu 500 kg. LFAB sama dengan 35 derajat. AB-nya 8 meter. Oke, kita jawab. Pertama kita harus memeriksa kestabilan struktur. Jadi M sama dengan 2J dikurang 3. Jadinya 9 sama dengan 2 dikali 6 dikurang 3. Jadi oke ya. Yang kedua, menentukan komponen reaksi tumpuan. Sigma MA sama dengan 0. RB dikali 8 ditambah P5 dikali 8 ditambah P4 dikali 6 ditambah P3 dikali 4 ditambah P2 dikali 2 sama dengan 0. Jadi dimasukin angka-angkanya dibagi 8 sama dengan RB-nya 1000 kg. Terus kita cari sigma MB. Sigma MB sama dengan 0. Itu dari RA dikali 8P dikali 8P2, 8P1 dikali 8P2 dikali 6P3 dikali 4P2 dikali 2 sama dengan 0. Kita masukin semua angkanya per 8 ya. Jadi RA-nya 1000 kg. Sigma P sama dengan sigma R. Berarti P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 sama dengan RA plus RB. 2000 sama dengan 2000. Berarti kan oke datanya. Yang ketiga, kita menentukan besarnya gaya batang simpul A. Sigma V sama dengan 0. RA dikurang P1 ditambah S6 dikali sin 35 sama dengan 0. Kita masukin RA yang tadi angka kita dapat 100 min 250 ditambah S6 dikali 0 dikali 57 sama dengan 0. Sin 35 itu 57. S6 sama dengan min 750 per 0,57. Berarti sin 35 0,57 sama dengan 15 kg. 1315 kg. Tekan. Sigma H sama dengan 0. S6 dikali cos 35 plus S1 sama dengan 0. Jadi 1315 angka yang tadi kita dapat dikali 0,82 ditambah S1 sama dengan 0. Jadinya S1 sama dengan 1078 kg. Itu ditarik. Jadi ada yang ditekan, ada yang ditarik gayanya itu. Simpul E. Sekarang kita mencari simpul E. Simpul E itu sigma V sama dengan 0. Itu min S6 dikali sin 35 dikurang P2 ditambah S5 dikali sin 35 min S7 dikali sin 35 sama dengan 0. Tadi S6 nya kita udah dapat 1315 dikali 0,57 min ya, karena kan depannya min yang S6 nya itu, ditambah 5S dikali 0,57. Kita dapat. Lanjut kita cari sigma H sama dengan 0 nya. Dari perhitungan tersebut kita substitusi persamaannya. Substitusi persamaan yang didapat. S5 kita dapat min 877 kg. Dia tekan juga ya, berarti dia menekan. S7 nya min 439 kg, tekan juga. S7 nya juga kita dapat min 439 kg, tekan. Udah, berarti ini. Terus, apakah sampel problem sesuai dengan teknik industri? Ya, sesuai dengan teknik industri karena ada beberapa yang berkaitan dengan sistem manufacturing. Terus, apa manfaat yang didapat dalam mempelajari sampel problem? Kita jadi mengetahui bagaimana cara bekerjanya plant trust itu, dan jadi bisa diterapkan nanti dalam sistem manufacturing.